Pemirsa, bisnis travel haji di Indonesia di tahun 2025 memiliki prospek cerah dengan peningkatan permintaan, namun juga menghadapi berbagai tantangan termasuk persaingan yang ketat, regulasi yang juga ketat, serta volatilitas harga. Dan untuk mengetahui bagaimana prospek dan tantangan bisnis travel haji saat ini, kita telah hadir bersama di studio Berita 1 PIK 2, Bapak Rizka Hari Safitri, Presiden Direktur PT Rizka Hari Tours and Travel atau RH Tours. Terima kasih Pak Rizka sudah hadir, apa kabar? Terima kasih Mas Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngobrolin RH Tours, saya langsung pengen traveling kemana-mana, tapi tidak untuk itu saya undang Bapak ke sini. Boleh diceritakan terkait perusahaan RH Tours ini, Pak Rizka? Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah RH Tours sudah berdiri sejak 2010 ya. Dan kita terus bertumbuh menjadi perusahaan penyelenggara haji dan umroh. Dan bahkan di beberapa tahun terakhir ini kita juga sudah mengembangkan program-program halal tour mancanegara. Dan kami memiliki segmen yang khusus yaitu pada keluarga-keluarga yang mengedepankan kepada pelayanan dan juga kepada pelayanan sehingga mereka bisa mendapatkan kenikmatan dalam melakukan ibadah umroh maupun haji bersama RH Tours. Itu yang menjadi kebanggaan kita dalam menjembatani orang-orang yang ingin berangkat haji dan umrah. Baik, luar biasa. Lantas apa saja pencapaian kinerja terbesar perusahaan dalam beberapa tahun terakhir? Karena perjalanan tidak sebentar nih, 15 Betul. tahun. Bagaimana juga perusahaan mempertahankan momentum pertumbuhan perusahaan itu sendiri, Pak Rizka? Iya, sejak berdiri sampai tahun 2019 semua berjalan baik-baik saja gitu ya. Tapi begitu masuk masa pandemi hampir semua menjadi keadaan yang sangat gelap. Termasuk juga kami di dunia travel. Tetapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Dan sampai hari ini kita masih tetap berdiri. Kemudian banyak inovasi yang dahulu kita lakukan pada masa pandemi. Termasuk juga menjawab kepastian keberangkatan dari orang-orang yang tertunda pada masa pandemi. Kurang lebih kita 2 tahun ya. Itu boleh disebut sebagai salah satu pencapaian terbesar. Karena kita masih berkomitmen dengan janji-janji yang sudah kita sampaikan kepada para peserta kita. Hal yang lain yang juga menarik adalah selepas masa pandemi, saat ini sudah kurang lebih berdiri 3.000 penyelenggara perusahaan ibadah umroh di Indonesia. Sementara di tahun 2019 itu jumlahnya hanya sekitar 1.300-an. Jadi peningkatan luar biasa ya Pak? Luar biasa sekali, sekitar 1.700 travel. Dan artinya persaingan seperti yang tadi disampaikan itu benar-benar terjadi. Dan kita harus menjaga bagaimana persaingan ini tetap sehat. Dan kita ya alhamdulillah melakukan itu dengan baik sampai hari ini. Dengan senyumnya Pak Rizka sepertinya memang performa atau kinerja perusahaan aman-aman saja. Bagaimana yang terekam di 2024 Pak Rizka? Aman? Mencapai target? Ya, hampir mencapai target. Sebenarnya sesuai dengan track, tetapi di akhir kira-kira di kuartal ketiga 2024 terjadi banyak guncangan juga di ekonomi kita pada saat itu. Sudah mulai banyak masalah-masalah di skala global juga, dan itu berpengaruh kepada dunia travel termasuk haji dan umroh. Tetapi hasilnya tidak mengecewakan, hasilnya masih tetap baik dan challenging di tahun 2025 ini. Nah, kita sedang mengembangkan bagaimana meskipun situasi ekonomi masih kurang terlalu baik, tetapi masalah kebutuhan untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji itu tetap tinggi di masyarakat Indonesia. Alhamdulillahnya begitu. Tentu saja sekali lagi kita harus memilah mana-mana yang masih bagus untuk bisa menopang bisnis kami, terutama kepada customer-customer yang memiliki tujuan beribadah dengan segmen kenyamanan itu yang saat ini masih bagus ya untuk mendukung usaha kami. Kenyamanan digarisbawahi sepertinya. Lantas dengan target 2025 berarti dengan hampir mencapai target di 2024 dikoreksi nggak nih pencapaian 2025 atau malah tetap dihajar nih Pak? Iya, memang ada koreksi, tetapi juga ada penyesuaian. Kami melakukan perubahan segmen produk dari yang tadinya umroh dan haji saja
Di tahun 2023 kami sudah memulai mengeluarkan sekitar 20 destinasi untuk perjalanan wisata halal muslim. Wow. Nah ini hanya muslim saja. Hanya muslim Jadi saja ya. konsepnya memang halal tour. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kaget datanya penjualan kami di wisata halal itu lebih tinggi daripada umroh. Umroh, wah, apa sebetulnya yang membuat mereka atau mungkin kebanyakan yang melakukan wisata halal sebetulnya sudah melangsungkan umroh dan haji sebelumnya? Betul. Oke. Mungkin karena kami sudah berdiri lebih dari 10 tahun, kemudian kami memiliki market yang cukup lebar. Loyal kemudian nih marketnya. Alhamdulillah, dan mereka juga membutuhkan pengalaman perjalanan wisata yang baru di luar daripada haji dan umroh. Nah, kami mencoba mengambil peluang itu dan memberikan program-program dengan harga yang di bawah umroh. Kelihatannya cocok dengan situasi ekonomi saat ini. Jadi mereka tetap bisa jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan dana yang sangat besar dengan solusi yang kami tawarkan tadi. Baik, luar biasa, orang Indonesia ini luar biasa di tengah gencatan tapi tetap jalan-jalan atau healing-healing ini tetap dibutuhkan ya, Tetap apalagi untuk dibutuhkan. wisata halal ini. Iya. Pak Rizka, apa saja sebetulnya strategi utama perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar nih? Tadi kan Bapak share bahwa kebanyakan memang loyal customer yang mengulang kembali dengan opsi perjalanan lain begitu dengan travelnya ini. Apalagi strategi-strategi yang sebagai salah satu perusahaan travel di 3.000-an pemain ini, gitu ya. Betul. Boleh dibilang saat ini Mas Iqbal, dari 3.000 sebagian besar mereka mengambil market dengan harga sebagai tolak ukur utama. Tetapi buat kami berdasarkan pengalaman juga harga itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menyampaikan kepada konsumen kita. Oke. Dan kita harus memilih juga hal yang membuat bisnis itu bisa cenderung bertahan bahkan terus bertumbuh bagi penyelenggara perjalanan wisata umroh dan haji. Nah, buat kami ini penting sehingga strategi kita yang kita lakukan, karena tadi kita mengembangkan suatu pola produk baru, maka kita mengedukasi sumber daya manusia di internal kita untuk belajar hal yang baru. Kemudian kita juga mengembangkan produk-produk baru untuk persiapan di 2025 dan 2026 kami sudah mengeluarkan ada 40 destinasi baru untuk halal tour. Jadi menarik. Boleh dibilang RH Tour agak sedikit keluar dari jalur utama gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan keluar, ini menambahkan. Karena kita menyesuaikan dengan daya beli masyarakat dan juga keingintahuan konsumen muslim untuk berjalan-jalan menyusuri bumi Allah yang lain dengan konsep yang lebih nyaman dan halal tentunya. Dan halal. Boleh di-spill dong Pak Rizka, sebetulnya yang paling rame dalam otak saya nih ketika wisata halal ini kan Dubai atau enggak negara-negara Arab lainnya di luar Saudi Arabia. Betul atau salah saya? Enggak salah, tetapi yang menariknya di data kami saat ini kita memiliki market yang udah bergeser. Kalau dulu mungkin di tahun 2022, 2023 orang ke Turki itu demikian maraknya. Turki, luar biasa. Turki. Turki. Kemudian juga ada Spain, Maroko, ada Eropa. Tapi di 2024 sampai saat ini di RH Tours permintaan untuk ke China, dan kita menyebutnya dengan China Halal Tours. Wow, China. Itu permintaannya luar biasa. Justru China yang mendapatkan permintaan luar biasa. Pak Rizka, semakin menarik. Tentu saya masih banyak pertanyaan. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Rizka. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, saya masih bersama Bapak Rizka Harisafitri, Presiden Direktur dari RH Tours. Kita lanjutkan dialog yang begitu menarik terkait bagaimana bisnis tour and travel ini termasuk wisata halal. Tadi Bapak sharing bahwa ternyata China secara angka yang menjadi destinasi favorit. Lantas terkait berbagai macam pengembangan bisnis perusahaan dalam beberapa tahun ke depan misalnya Pak. Bagaimana perusahaan ini juga mempersiapkan diri? Tadi Bapak sudah mempersiapkan puluhan destinasi baru yang sedikit di luar jalur, tapi bukan di luar jalur, tapi menambah. Begitu ya. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan strategi tersebut? Di samping tadi untuk menjawab tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat atau customer. Iya,
Jadi Mas Iqbal, kalau dilihat dari sisi biaya orang untuk melakukan perjalanan ibadah umroh itu, angkanya sekitar di 25 juta sampai 30 juta itu ya mulai dari. Oke, mulai Ya. dari. Dan kalau dibilang bagaimana benefitnya, ya mereka mendapat akomodasi di hotel bintang 3. Tidak terlalu bagus dan kadang-kadang kami menemui konsumen punya ekspektasi lebih dengan hotel bintang 3 yang dimaksud. Kenyataannya ternyata di Saudi Arabia hotel bintang 3 itu tidak seperti hotel bintang 3 di Indonesia. Oke, Indonesia masih lebih baik dong, Pak, Masih berarti? lebih baik. Oke. Nah kemudian karena masalah tekanan ekonomi juga dan mereka boleh dibilang karakter Indonesia memang suka berpergian dari dulu. Kita melihat fakta bahwa ketika musim lebaran meskipun ekonomi sedang lesu, Ya. 2023 tetap aja orang mudik. Bepergian, mudik. 2024 tetap juga mudik. Iya, Gitu. Meskipun katanya ekonomi sulit gitu ya. Ternyata untuk wisata ini juga begitu. Jadi ketika kita buatkan paket yang di bawah pricingnya umroh, katakanlah di bawah harga 20 juta, di bawah 15 juta, ternyata diminati oleh mereka. Wow. Oke, mungkin saya juga berminat, Pak Rizka. Berbicara bisnis, RH Tour sebelumnya kan memiliki pengalaman panjang dalam mendesain aneka jenis penyelenggaraan umroh dan haji dengan perjalanan tadi yang sudah di-share, wisata halal yang juga wisata-wisata destinasi yang lainnya begitu. Namun bisa diterangkan kepada kami presentasi penyumbang kinerja terbesar sebetulnya umroh hajinya atau wisata halal lainnya atau seperti apa porsi-porsinya, Pak? Oke. Jadi kalau dari tahun terakhir seperti tadi saya sampaikan, ternyata wisata halal itu menopang lebih besar daripada umroh dan haji. Tetapi kita tetap berfokus pada umroh dan haji karena ini adalah core atau basic dari perusahaan kami. Dan kami juga merencanakan membuat program haji yang lebih masif di masa yang akan datang. Kami memiliki program haji yang biayanya hanya sekitar 12.000 US dollar. Oke. Jadi angkanya mungkin lebih terjangkau dibanding kebanyakan market yang saat ini di travel penyelenggara haji itu sekitar di angka 15 ribuan US dollar mulai dari, sehingga ada saving lumayan. Mungkin ini cocok dan juga mungkin karena pergerakan masyarakat Indonesia saat ini untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sudah didasari informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh mereka. Dan ini menjadi karakter baru. Kalau dulu masyarakat Indonesia semuanya benar-benar dikendalikan penuh oleh mutawif atau tour leader atau tour guide. Kalau sekarang mereka sudah memiliki data sebelumnya, sehingga mereka bisa berhemat atau mengatur strategi, sehingga biaya menjadi concern. Nah kami mengikuti perkembangan itu menjadi strategi kami juga. Sehingga salah satunya ya kami berharap untuk Bapak dan Ibu yang memiliki rencana untuk berhaji tetapi merasa disparitas antara haji plus dan haji reguler yang dilakukan pemerintah itu terlalu jauh, mungkin solusinya kami punya dengan biaya yang tadi yang lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Nah, terkait perjalanan haji kan saat ini tengah tren beberapa pilihan program juga seperti yang tadi sempat disinggung, keberangkatan haji di luar haji reguler, ONH plus atau Furoda begitu. Bagaimana perusahaan mengambil kue pasar tren ini dengan strategi tadi, Pak? Akan ngambil berapa persen nih dari yang market 3 ribuan pelaku pebisnis haji travel ini? Ya, alhamdulillahnya kita juga pelaku untuk penyelenggaraan haji Furoda itu tadi. Dan kami belajar sejak 2019, sejak pertama kali pemerintah memberikan izin secara resmi untuk penyelenggaraan ibadah haji Furoda. Nah, kami sudah melakukan itu sebagai pembelajaran dan terus kita lakukan di 2023 dan 2024 kemarin. Jadi aman. Aman ya. Melihat pertumbuhan permintaan tren layanan haji ini kan berapa besar sih presentasi masing-masing layanan penyumbang terhadap kinerja perusahaan di samping dengan adanya layanan ONH Plus dan Haji Furoda ini tentu masih kalahkah begitu ya dengan tadi wisata halal ya Pak di RH Tours? Ya, kalau dilihat dari persentase kami memiliki data kurang lebih demikian. Untuk Haji Furoda kita memiliki porsi kurang lebih 20% dari pendapatan kita. Kemudian ONH Plus itu 10% dan sisanya itu adalah umroh dan wisata. Jadi porsi haji so-so
Dan memang angkanya memang segmen tertentu ya, karena furoda memang lebih mahal dari kebanyakan. Tetapi model ini baik buat kami karena artinya untuk haji itu kan setahun sekali, sementara porsi belanja bulanan yang kita harus terima atau kita keluarkan itu didapat dari umroh dan juga wisata halal. Wisata halal. Seberapa besar pertumbuhan permintaan haji khusus dan haji furoda ini dari tahun ke tahun, Pak Rizka? Apakah seperti kita ketahui kan harga yang dibanderol untuk program haji khusus ini kan mahal, tapi sepertinya grafik naik nih Pak, atau seperti apa di lapangan? Iya, sebenarnya di Indonesia kita sudah memiliki cara kelola yang baik ya, melalui pemerintah. Dengan haji khusus itu ada masa tunggu berdasarkan porsi-porsi yang sudah didaftarkan oleh peserta. Dan boleh dibilang permintaan itu udah aman sampai katakanlah 7-9 tahun ke depan. Wow. Nah, tetapi bagaimana kita saat ini mengolah potensi-potensi baru dari masyarakat yang belum melakukan pendaftaran ibadah haji. Mungkin karena beratnya biaya DP pertama, dengan kita memberikan solusi lagi nih Mas Iqbal, yaitu kita bekerjasama dengan perusahaan keuangan agar dapat memudahkan mereka dalam mendaftar dan mendapatkan porsi. Nah, kami memiliki solusi sampai dengan cicilan 1 juta aja. Tentu pada saat berangkat mereka semua udah lunas. Jadi kita membantu bagaimana rencana keuangan itu dikelola supaya rencana haji tetap bisa berjalan tanpa harus bersusah payah gitu ya. Bersusah payah dan masih ada dalam tanda kutip hutang yang belum terbayar begitu saat berangkat. Sangat dihindari ya. Betul. Dan itu memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, betul. Pak Rizka, meski berada di jalur legal dan diakui Arab Saudi, penyelenggaraan haji furoda ini kan menuai sorotan dari parlemen. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang pernah menegaskan bahwa jalur ini belum diatur dalam regulasi nasional dan furoda sifatnya swasta begitu katanya. Dan di dalam undang-undang haji kita kan memang belum menyebutkan furoda. Sekalipun ini swasta, DPR menilai perlunya intervensi pemerintah dalam penataan penyelenggaraan haji furoda ini. Bagaimana menurut Anda menanggapi hal ini? Saya mendukung ya, karena hal ini akan membuat regulasi akan jadi lebih baik. Seperti saat ini masalah umroh sebagai contoh ya, pemerintah sudah menentukan batas bawah harga keberangkatan paket umroh, katakanlah di angka 26 juta, atau 23 juta. Tetapi ketika haji furoda tidak diatur demikian, maka akan membuat potensi ada malpraktek juga di situ. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali pemerintah menangkap perjalanan haji yang tidak menggunakan visa resmi. Nah, visa furoda itu adalah visa resmi. Tapi sayangnya karena di masyarakat tidak semuanya paham, ada oknum-oknum juga nih pelaku yang menawarkan haji dengan bukan menggunakan visa, tapi menyebutnya juga visa furoda. Nah, ini mungkin yang tadi jika dari teman-teman yang mulia di DPR itu ingin melakukan pengaturan regulasi, itu akan sangat baik sekali. Sangat baik. Dan kami mendukung penuh hal itu bisa. Baik. Pak Rizka, tidak terasa kami juga harus jeda kembali. Tentu saya ingin bertanya nanti setelah jeda terkait outlook dan bagaimana sebenarnya perkembangan dan juga ekspansi dari Era Tours after this break. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Bersama saya Iqbal Suwitamedia dan kita masih bersama Bapak Rizka Hari Safitri, Presiden Direktur PT Rizka Hari Tours and Travel atau RH Tours. Pak, kita di penghujung segmen, apa saja sebetulnya rencana pengembangan dan ekspansi perusahaan? Selain tadi ada beberapa inovasi, tujuan-tujuan baru, ada rencana buka cabang kah? Atau misalnya kolaborasi dengan mitra-mitra lain misalnya Pak Rizka? Makasih Pak. Jadi benar bahwa rencana kita di masa yang akan datang juga kita akan melakukan penetrasi market yang lebih luas dengan melakukan ekspansi tentunya. Dan kita mungkin akan menggunakan mitra-mitra di seluruh Indonesia. Jadi ini mungkin jadi jalur yang efektif karena masyarakat juga menghendaki perjalanan yang berbiaya lebih terjangkau sehingga cabang mungkin menjadi biayanya lebih tinggi ketimbang kita menggunakan mitra-mitra. Karena tadi kita sudah mengetahui ada kurang lebih ada 3.000 PPIU di Indonesia atau penyelenggara umroh yang mungkin itu bisa kita gunakan sebagai perluasan dari
program pengembangan perusahaan kami. Baik. Yang kedua, kita juga melakukan pengembangan produk juga. Jadi kalau tadi kami menyebutnya ada 40, tentu ini akan terus kita kembangkan. Terus dikembangkan ya Pak. Seiring dari masukan juga dari peserta yang sudah berangkat ataupun pulang umroh maupun tur bersama kita. Mereka selalu menanyakan, tahun depan kita jalan-jalan kemana lagi, bikinin lagi tempat yang baru. Dan itu membuat kita menjadi lebih semangat begitu ya. Lebih semangat tentunya dan makin gencar begitu mencari destinasi-destinasi baru. Di industri ini Pak Rizka secara umum tantangan apa yang masih dihadapi? Dan seperti apa Bapak melihat bisnis ini 5 tahun ke depan? Tentu dengan selain optimisme, apa yang Anda lihat dan proyeksikan? Iya, saat ini masalah digitalisasi dari bagaimana masyarakat bisa menjangkau produk kami itu menjadi tantangan juga. Masih belum banyak orang yang menggunakan hal ini, tetapi kami sudah memulai. Jadi dari website kita, aplikasi yang kita miliki, masyarakat sudah bisa mengakses kebutuhannya untuk dunia perjalanan bersama RH Tours. Dan ini meskipun penggunanya masih belum banyak dan kita ingin kita terus dorong dan masyarakat bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Yang kedua mungkin masalah kayak yang sekarang kita hadapi sekarang tentang fluktuasi nilai tukar. Ya, itu bagaimana Pak mempengaruhi bisnis ini? Apakah signifikan atau masih bisa dihandle? Nah, lucunya meskipun memang terasa ada perubahan dari sekarang di 16.000, berapa minggu yang lalu pernah ada di sampai ke angka 17.000. Orang Indonesia masih bisa mengikuti ya. Dan ini alhamdulillah, tetapi kalau bisa pemerintah bisa menekan ini jauh lebih stabil, akan mendukung usaha ini akan jauh lebih baik lagi saya. Baik, Pak Rizka, dari sisi pemerintahan, regulasi dan lain sebagainya, tentu pemerintah juga terus menekan biaya haji yang reguler dan lain sebagainya, itu janji pemerintah. Bagaimana Anda melihat secara regulasi mendukung pelaku bisnis tours and travel, khususnya bisnis halal ini, travel halal ini maksud saya? Ya, saya sangat mendukung karena apabila pemerintah punya concern ke sana, terlebih lagi sekarang pemerintah sudah memiliki badan penyelenggara haji ya, itu mungkin akan memberikan terobosan-terobosan baru kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga aset-aset yang dikelola oleh penyelenggara tadi bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh travel penyelenggara umroh dan haji di Indonesia. Sangat baik Mas Iqbal jika itu bisa terselenggara. Baik, Pak Rizka, sayang sekali saya masih satu pertanyaan, waktu terbatas. Apa harapan Anda terhadap bisnis ini dan juga tentu perekonomian dan juga bagaimana masyarakat bisa terpenuhi keinginannya begitu untuk melangsungkan perjalanan-perjalanan religius termasuk wisata halal? Singkat saja Pak Rizka. Oke, terima kasih. Jadi bisnis kami ini memang memiliki dua sisi, sisi bisnisnya itu sendiri dan juga sisi spiritual. Nah ini keunikan dari bisnis kita dan saya harap pemirsa yang ingin menggunakan jasa kami dapat memanfaatkan program ini secara maksimal karena bisa menikmati bumi Allah dan juga tetap dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang. Dengan tenang dan nyaman begitu ya Pak Rizka. Pak Rizka, terima kasih atas waktunya berbagi bersama kami. Tentu besar harapan juga bisnis travel tour ini di Indonesia, para pelaku usaha aman sentosa dan terus menunjukkan peningkatan yang baik. Amin. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sentimen